Tes. Yo, yo, what's up? Balik lagi sama gue, Jayhan HS. Nah, banyak banget yang request ke gue, bang, gue udah cerita horor gak gitu, pengalaman mistis gitu. Jelas banyak sih ya, cuma gue pengen cerita salah satunya ini yang memang tergolong paling berkesan dah dia di hidup gue ini. Asik, di hidup gue kan kayak berkesan banget gitu sampai biang hidup gua, padahal yang dikesanin aja tahu kemana. canda. Nah, kali ini gua bakal cerita tentang pengalaman gua, kayak nyasar di suatu jalan yang waktu itu arahnya mau ke puncak, waktu itu dari Ciherang ya. Tuh gua nyasar selama kurang lebih 4 jaman, padahal gua liat di Google Maps sebelumnya itu ya kurang lebih nggak sampai sejam setengah lah, paling sejam 15 menit. Padahal di situ posisi juga gue jalan terus. Nah, memang agak berhenti kayak pakai jas hujan atau apa, cuma itu ya selang 5 menit sambil sebat juga paling 10 menit lah ya, nggak sampai makan waktu 4 jam gitu. Nah, kali ini gue bakal dengerin cerita gue ya. Buat yang pengen request tentang cerita-cerita horor, gue boleh. Nah, kebetulan memang gue banyak. Mungkin dari cerita teman gue juga bisa nanti gue bacain. Nah, jangan lupa like, comment, and subscribe agar channel gue dan podcast horor gue ini dapat menceritakan yang lebih seru lagi. Nah, yaudah, gue bakal cerita. Diawali tahun 2017 kejadiannya. Itu lagi libur lebaran ya, kalau gak salah, lagi libur lebaran H+3. Kebetulan waktu itu gue sama sahabat gue ya, 2 orang tuh, namanya si Farhan sama si Odi. Gue bertiga waktu itu posisinya. Nah, jadi pas liburan lebaran kedua itu dadakan banget gue ngajakin teman-teman gue, woi, kemana nih kita liburan nih? Nah, kata si Farhan sama Odi, bebas gue, mau kemana emang? Gue ada saran nih, Ciherang aja yuk. Lu udah pernah kesana belum? Kata si temen gue ini, si Odi kan. Gue belum pernah sih lah ya, kata gue kan, ya belum pernah gue. Terus kata si Farhan ini, serius lu belum pernah, bener mau ke situ, tapi gue liat juga tempatnya bagus sih. Yaudah yuk sono nih cerita nih. Yaudah, si Odi juga ikut kan, gas. Nah, besok paginya jam 9 nih kita jalan. Nah, kita jalan biasa aja, nggak ada kejadian apa-apa. Cuman pertandanya itu setelah kita sampai nih ke Curug Ciherang itu kan kurang lebih 3 jam lah ya, karena terhambat. Ya you know lah, yang benar sana jalan gua tuh jalan yang bebatuan banget tuh, bayangin bre, karena memang macet ya, libur lebaran. Salah juga sih buat itu kan, ngambil mau ke situ pas lagi libur lebaran. Nah, terus gue sampai di lokasi kurang lebih tuh jam 1 lah ya, jam 1-an. Karena itu kan banyak berhentinya ya, jadi agak lama. Nah, setelah itu abis itu kan udah nih parkir segala macem, bayar tiket masuk segala macem, naik nih. Perjalanannya juga ke Curugnya juga lumayan jauh, tapi emang Curugnya tuh bagus banget, gua akuin. Udah bagus, dingin lagi, keren sih gua akuin. Nah, kejadiannya ini udah mulai ditandain sama temen gua, mulai giduan si Odi ini. Tiba-tiba nih orang semangat banget nih, langsung nyemplung aja, nggak ada, tanpa kayak seneng banget, nyemplung kan. Nah, gua ke pojokan, ke tebing-tebing gitu lah ya, ke tebing-tebing gitu. Nah, si Odi ngomong, anjrit gue giduan. Giduan. Pas gue, buset bentol, udah kayak digigitin nyamuk, kata gue. Tapi parah ini bentol lah, buset dah, kata gue. Ya udahlah, dia nyamping dulu dia, daripada parah gue ntar. Dia nyamping, kira si Farhan ngomong ini, cabut aja dah. Di PA lu, kata gue, baru berapa jam, kata gue. Oh iya, si Odi tuh ya tuh, kasihan tuh. Ya juga sih, kata gue, masa gue mentingin kesenangan gue sendiri kan, apalagi teman gue sakit begitu giduan. Ya udahlah, ayolah nyamping aja. Nyamping, kita makan. Si Odi kan pakai handukan ya, kayak ngapin badan. Nah, giduannya lumayan banyak sih emang. Nah, tuh habis itu udah kita mandi. Nah, si Odi gue tanya, gue bisa giduan gini ya, Di, kenapa? Nggak tahu, gue tiba-tiba begini. Emang sebelumnya lu nggak kuat dingin? Ya nggak kuat, cuma nggak separah ini, kata gue, kata teman gue ini si Odi. Padahal mah
dingin mah kuat, cuma aneh tiba-tiba giduan gitu. Nah ini udah pertanda nih kata gue nih, tapi gue nggak mikir ke situ, nggak mikir kayak oh, itu pertanda bakal ada yang aneh-aneh kan. Udahlah gue akhirnya mandi, ngopi, foto-foto nih, foto-foto kan, foto-foto, ayo caw nih, cawnya itu kita cabut sekitar jam 3:30. Nah iya 3:30, gue inget banget 3:30 gue cabut. Tuh akhirnya cabut kan, gue cabut 3:30, abis cabut 3:30 lewat aja, 3:30 lewat, hampir jam 4 lah gue cabut nih. Posisi kan hujan juga kan, hujan tapi udah agak berhenti nih, cuma kayak rintik-rintik krimis. Itu macet posisi yang arah mau ke bawah. Nah kan dari Curcerang nih, kalau tahu nih kan keluar jalan nih kan, ada ke kiri ada ke kanan nih. Nah itu yang ke kirinya itu macet, karena posisi macet parah itu. Kira ada jalan lagi nggak, gue tanya. Temen gue ngecek di maps, ada nih arah puncak atas, puncak pas. Gue liat estimasi perkiraan 1 jam 15 menit waktu itu. Oh udah sini aja lah, daripada kita mantangin macet, capek juga kan, sama-sama aja. Lagian juga di puncak sembari kita bisa ngopi lagi. Nah iya kan, bener tuh. Ya udah kita jalan nih, set ke atas kan. Nah itu nggak ada kejadian apa-apa karena memang masih terang nggak ya, masih terang. Nah habis itu udah nih, habis jalan nggak lama kan kita nemu warung nih kayak pom mini lah. Nah kita ngisi bensin nih, bensin eceran. Nanya dah nih ke apa namanya, ke si teteh yang ngejaga, kalau ke puncak pas itu berapa jam ya sekitar? Oh nggak sejaman sejaman, paling jam, sekarang jam berapa, jam 6. Nah itu posisi jam 6 kurang nih, udah maghrib kan. Atau si dia, si teteh ini, ya paling jam 7-an nyampe oh ya udah makasih teh ya, sama-sama. Nah itu posisi cerah, masih cerah itu, habis hujan kan tapi cerah lagi. Ya udah nih, habis ini kan gue jalan lagi kan, lanjut nih, habis lanjut jalan, hari mulai gelap nih, udah mulai gelap, tiba-tiba hujan, kabut mulai muncul. Nah akhirnya berhenti dulu udah nih, neduh bentaran, hujannya berhenti lagi. Ya udah cuma kayak rintik-rintik hujan-hujan gerimis kecil lah. Lanjut lagi jalan, kita belum pakai jas hujan di situ, masih jalan. Nggak lama kita nanya, ketemu warung yang kalau di jalan tuh kan kayak jual-jual olahraga ya. Nah, gue nanya, kalau mau ke puncak pas berapa jam lagi ya? Oh 30 jam lagi ya. Oh ya udah makasih ya. Iya sama-sama, jalan nih. Gue jalan lagi, itu posisi kok agak lama ya, setengah jam tuh. Gue kira-kira udah kayak hampir setengah jam lewat, tapi masih jalannya ya begitu. Cuma memang karena gelap, berkabut, itu aneh banget kata gue. Nah itu nanya lagi, ketemu lagi, tapi warungnya beda ya, cuma orangnya juga beda juga. Nanya lagi, jawabannya sama, setengah jam lagi. Ya udah gue lanjut jalan, nggak lama hujan gede. Akhirnya gue sempetin berhenti tuh, kayak ada gubuk-gubuk kayak warung kopi tuh tapi tutup ya, gubuk-gubuk itu. Gue neduh di situ bertiga pakai jas hujan. Teman gue si Paran ngomong gini akhirnya, lu semua kalau ngelihat hal-hal yang memang nggak wajar nggak usah diceritain di sini ya. Dalam hati gue udah peka lah kalau teman gue udah ngomong gini, apalagi si Paran ini rada peka sama begituan kan. Iya kata gue, paham gue. Kata si Odi, iya paham. Ya udah lanjut jalan lagi nih, set. Posisi gue motor sendiri bawanya, si Odi boncengan sama si Paran. Nggak lama si Paran teriakin gue karena posisi gue pakai headset ya. Cuma pakai headset itu nggak kenceng lah ya, cuma sebelah doang kalau nggak salah dah. Diteriakin nih sama dia nih, Jihan, berhenti. Gue ngerem dadakan, gue liat depan apaan? Jurang, gue liat jurang itu. Astagfirullah, gue kaget, jurang gitu. Gue liat jurang, jadi kayak pembatas tanah gitu, dibatasin tanah, bawahnya jurang. Itu posisi gue nggak ngeliat karena memang kabut, itu cuma sejengkal doang mengatain gue. Pagi dulu tambahin lampu tembak di motor, tetap aja kagak nembus itu. Akhirnya gue setelah itu jalan ngelewatin perkampungan. Tapi yang aneh tuh di perkampungan itu gak ada yang keluar. Cuma gue lihat itu rumahnya pada nyala semua. Rumah nyala tapi gak ada yang keluar sama sekali, orang sepi banget. Sepi, bener-bener sepi.
Cuma gue ngeliat ada orang di dalam rumah tapi gue nggak. Itu mah positive thinking aja lah ya kata gue. Kampungan biasa namanya itu. Jalan nih, set lagi lanjut. Tadi mau nanya orang di kampung itu cuma nggak ada orang yang keluar. Cuma posisi rumah nyala semua lampunya. Situ gue ketemu lagi warung dagangan kayak dagang oleh-oleh gitu. Dan jawabannya pun sama setengah jam lagi. Gue sempat frustasi kata gue. Gila, setengah jam lagi. Yang bener aja kata gue. Posisi gue nggak ngeliat apa-apa. Posisi kalau ini gue nggak kayak ngeliat makhluk tak kasat itu enggak sih, enggak. Cuma kalau yang anehnya itu kok lama gitu, sampai 4 jaman itu. Cuma ngehnya 4 jam itu setelah gue keluar dari situ. Nah, akhirnya gue lanjut jalan lagi. Itu posisi hujan lagi, seret. Posisi masih pakai jas hujan kan, belum lepas. Udah jalan lagi lanjut. Akhirnya si Odi bawa motor gua, si Farhan bawa motor Odi. Ya kira karena takut si Farhan ini gua nggak ngapa-ngapa kan, ya udah dia naik motor si Jihan aja. Nah, akhirnya jalan pelan-pelan nih, set aja. Itu jalan udah batu semua, nggak ada aspal sama sekali, batu semua, jalanan bebatuan semua, parah itu. Temu lagi lah warung, set, nggak lama ketemuan warung lagi, nanya lagi, jawabannya setengah jam lagi. Ya udah, jalan lagi aja. Itu jalanan udah mulai aspal nih. Set, tadinya kan batu-batuan kan, udah mulai aspal nih. Set. Gak lama itu kurang lebih kalau menurut perhitungan gue tuh hampir setengah jaman ya. Gue nanya nih, ketemu mobil bak. Jadi posisinya tuh kalau ke kiri ada jalan, mobil bak itu dilurus lagi di lurusan jalan yang gue itu, dia kan nanjak nih. Set, ke kiri ada jalan. Nah, lurus ini ada mobil bak di jalanan. Gue nanya, mobil bak itu lagi ngangkutin kayak sayuran ya. Ini berapa jam lagi ke Puncak Pas? Emang mau kemana? Tanya. Mau ke Jakarta. Kok jauh banget ya Puncak Pas? Lewat sini aja Jonggol. Itu posisi gue tetap ngelak, udah Puncak Pas aja lah. Karena memang tujuan kita satu. Gak usah kita balik ke situ lagi. Udah beginin aja. Ini kita mau ke Puncak Pas dulu. Makanya kita nanya dulu. Kalau kita muter balik sama aja bohong. Saya juga tahu jalannya. Gitu kan ya. Akhirnya dia pada bingung nyasar lagi. Oh yaudah, ini jalannya nanti ke kiri lurus aja, nggak jauh nanti dari sana, udah nyampe. Nggak sampai setengah jam kok kata dia. Udah aja setengah jam nggak nyampe setengah jam. Oh yaudah, makasih nih. Tadinya suruh ngikutin tuh mobil, cuma gue nggak mau, biar saat gue nggak enak. Kira udah ini ngikutin tuh ke jalan Puncak Pas, tiba-tiba jalanan udah mulai aspal lagi, dia kan sempet batuan nih, udah aspal lagi nih, seret. Aneh, itu kabutnya nggak ada, langsung tiba-tiba kabut ceperan menghilang, jalanannya kering. Wow, kata gue, itu gue di mana tadi, kata gue. Akhirnya sehat nih, mau sholat kan, saya sholat dulu tuh. Akhirnya habis itu gue nanya ke warung. Gue nanya, ini tadi hujan, cuma nggak deras, cuma gerimis-gerimis doang. Emang dari mana Dari Ciherang ini sampai 4 jam dari jam 3:30. Hah? 4 jam? Iya. Set jauh juga. Mana aja itu? Nggak tahu dah kata gue. Habis beli rokok, beli minuman, udah nyamperin teman gue nggak jam. Nah, tadi dulu sorry, gue lupa. Jadi tuh pas kenapa gue nggak ngeliat maps, karena memang sinyal gue sama ini teman gue bertiga nggak ada, silang semua. Itu posisinya ada, cuma sebatang @g silang lagi, silang semua, seret. Habis itu pas udah silang semua. Sempat ada @g atau 3G langsung silang. Pas gue ngecek silang semua. Padahal waktu itu SIM card gue tergantung provider yang cukup kuat sinyalnya ya. Dan itu tiga-tiganya providernya beda-beda nih. Dan dari tiganya beda-beda ini semuanya nggak ada sinyal. Wow, kata gue. Harusnya nih kalau daerah-daerah masih daerah-daerah belum pedalaman banget, bahkan di pedalaman aja sinyal tuh masih ada kalau yang provider yang waktu itu gue pakai karena kuat. Dan ini nggak ada, silang semua. Tiga-tiganya itu pada provider beda-beda, tapi silang semua sama.
Dan gue ngeliat jam, wow, hampir jam 9. Itu gue kemana kata gue. Selama-lamanya jalan gak sampai 4 jam juga. Walaupun jalan gak ngebut. Padahal berhenti nyoba pakai jas hujan itu juga 10 menit pakai jas hujan sampai sebat. Udah. Sebat juga yang rokoknya cepet habis. Bayangin aja. Gila gak? Cuma gue positif thinking kayaknya mungkin memang udahlah nanti mungkin ini aja. Cuma gue tanya temen gue nanya ada yang gak tahu nih? Gak ada. Cuma perasaan aja gak enak. Kayak gue tuh bisa peka ya, bisa ngerasain hawa yang gak enak. Memang hawanya gak enak. Dan akhirnya kita di Puncak Pas. Itu dari Jakarta ke Puncak Pas kurang lebih 10:30 sudah nyampe Jakarta. Malah lebih cepat ke Jakarta kan. Dari Bogor ke Jakarta cuma setengah jam gua itu. Gila, cepet banget. Sedang ke Ciherang yang jaraknya yang gak jauh-jauh bisa sampai segitu kata gua. Nah, dari sini pengalaman aja. Kalau mau pergi-pergian apalagi pas maghrib, usahakan berhenti dulu, jangan maksain jalan. Kalau bisa sholat dulu. Salahnya gua sempat gak sholat, teman-teman gue juga itu. So buat kalian, buat yang mau perjalanan jauh, kalau bisa baca doa juga dan jaga ucapan ya gitu. Oke, itu aja sih dari gue pengalamannya. Gue masih banyak ceritanya tapi nggak mungkin gue ceritain semuanya lah ya. Nanti next aja nih gue bakal cerita di podcast gue. So jangan lupa like, comment, and subscribe. Gue bakal cerita lagi tentang horor. So next time, see you. Terima kasih semuanya.